Ada dua video yang gue mau kasih lihat ke kalian hari ini. Dari tahun 2022, Menteri Kesehatan telah memohon untuk diikutsertakan dalam uji coba vaksin tuberkulosis. Itu Menteri Kesehatannya siapa, Bu? Apa sih Budi? Pak Budi ini mungkin ya, Dia karena bukan dokter ya? Bukan dokter. Oke. Nah, bukan dokter, dia tidak punya sense of kemanusiaan. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Fadila Supari itu benar adanya. Kalian lihat, ini berita dari tahun 2022, Menkes Budi minta 90% penderita TBC terdeteksi di tahun 2024. Aku baca di paragraf 3, dikatakan Menkes Budi pihaknya sudah membuat protokol yang baru kerjasama dengan berbagai asosiasi dan organisasi profesi, termasuk juga mendorong dana Global Fund agar terrealisasi lebih cepat. Global Fund itu adalah ini, yang mana tanggal 19 Oktober 2024 dilansir dari website Kemenkes sendiri, Indonesia terima dana hibah Pandemic Fund untuk penguatan respon pandemi senilai 24,9 juta dolar Amerika Serikat. Yang mana sebelum dana ini turun, Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan kesayangan kita semua sudah menandatangani cover letter untuk Pandemic Treaty atau Pandemic Agreement, guys. Dan di tanggal 20 Mei 2025 kemarin, Pandemic Agreement sudah ditandatangani oleh negara-negara anggota WHO. Di waktu yang hampir bersamaan, kenaikan kasus COVID di Hong Kong melonjak. Di Arab Saudi juga, di Australia, Singapura dan Thailand juga ya guys. Dan kalau misalnya kalian tuh bertanya-tanya kepada Barbara, karena kemarin ada yang sempat nanya ke gue gitu, bilang, "Kak, kenapa ya? Kok ada beberapa temen gue yang usianya tuh masih muda dan mereka tuh meninggal itu mendadak. Mendadak itu kalau nggak jantung, ya stroke gitu kan." Jadi ada beberapa peneliti dari Jepang yang meneliti efek samping dari vaksin mRNA. Dan hasilnya adalah memang kalau nggak stroke ya jantung guys. Nggak cuma itu, ada berita dari Daily Mail UK bahwa Global Cancer Phenomenon, yang mana negara-negara di dunia mengalami kenaikan kasus kanker dan tumor yang terjadi terutama pada anak-anak. Dan aku mau share ke kalian video ini. I think that when we look at the mRNA technology now, we see serious issues. If this is a delivery system, if we're encapsulating it in a fatty lipid so that they could cross the blood-brain barrier, the idea that it would stay located where the vaccine was delivered made no sense from the beginning. But now we find it's finding itself into heart muscle, it's finding itself into organs all over the body. We're seeing 700 days after the vaccination now in important studies that there's still spike protein floating around some people's bodies. Serious questions how that's happening. There is a concern that maybe this is inserting itself into the genome. This technology itself is designed to deliver a foreign protein into the body. If it delivers that to the heart, the immune system is attacking it, and it starts attacking heart muscles. Once you've hurt the heart, there's no mending that. That is a scar that is there forever. The death rates are very high within the next 10 years of anyone that suffers myocarditis, pericarditis. This technology appears to not work the way we want it to. I think we're seeing rises in cancer that we need to look into. I mean, there is so much. We've seen the death rate. The all-cause mortality didn't go down once we delivered the vaccine. It stayed constant. For all of these reasons, I can, and the work that we do, we are calling for this to pull the recommendation on children right away. We're calling for this mRNA technology to be reinvestigated. It is not safe. Sekedar mengingatkan, pemerintah kita punya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur tentang kesehatan. Yang mana kalau kita tidak patuh, dendanya adalah 500 juta rupiah. Jadi jangan bertanya kepada Barbara, ya Kak, kita harus gimana? Kak, kamu vaksin apa enggak? Jangan bertanya seperti itu, nanti aku kena denda 500 miliar guys. Kalau enggak nanti aku masuk penjara guys, gitu. Dan kalian juga nggak boleh. Jadi kalian harus patuh kepada pemerintah, Kemenkes dan Kemenkeu. Karena kalian harus ingat, dana hibahnya itu udah turun. Oh, jangan lupa satu lagi, harus patuh kepada Bill Gates. Itu juga dananya sudah turun.